Memiliki banyak teman merupakan salah satu kebahagiaan yang bisa kita syukuri. Apalagi memiliki teman baik yang sangat peduli terhadap kondisi kita. Salah satu alasan memiliki teman adalah untuk menerima dan memberi dukungan serta kekuatan satu sama lain. Di sisi lain, pertemanan juga bisa menjadi sebuah bencana bagi diri kita. Terutama ketika kita memiliki sebuah pertemanan dengan berbagai kebiasaan negatif. Bahkan ada ungkapan seperti ini, tidak ada yang lebih berbahaya daripada berteman dengan orang bodoh. Lebih baik musuh yang bijaksana. Demikianlah ungkapan Jean de La Fontaine, seorang penyair Prancis yang paling dikenal pada abad ke-17. Memang lebih baik memiliki musuh yang cerdas daripada seorang teman yang bodoh. Sebab musuh yang cerdas akan membuat kita senantiasa berpikir maju, sedangkan teman yang bodoh selalu membawa pengaruh buruk. Kelakuannya sungguh membahayakan. Coba perhatikan, betapa banyak orang hebat di dunia ini jatuh bukan karena memiliki musuh yang cerdas, tapi karena dikelilingi orang atau pembisik bodoh. Buddha juga pernah mengungkapkan, ketika dalam perjalanan kamu tidak menemukan orang yang bijaksana, maka lebih baik teruslah berjalan sendiri. Dalam video ini, kita akan mempelajari tentang beberapa tipe orang dengan kebiasaan buruk yang semestinya harus dihindari, agar tidak berdampak buruk pada kehidupan kita, dan tentu agar nantinya tidak timbul penyesalan. Lantas, orang-orang seperti apakah itu? Mari simak video ini sampai selesai. Langsung saja, ayo kita mulai. Orang yang sering tidak menyadari kesalahannya. Kamu tentu sepakat bahwa salah satu tantangan terberat dalam kehidupan bermasyarakat adalah saat kita tidak ada pilihan selain harus berhadapan dengan sosok yang sangat egois. Orang-orang ini sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya melakukan kesalahan. Sekalipun diingatkan dengan cara yang halus sampai terang-terangan, mereka tetap membela diri dan merasa paling benar. Berurusan langsung dengan pribadi yang demikian memang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, karena emosi kita jadi lebih cenderung tidak stabil. Kalau tidak dihadapi dengan strategi yang tepat, justru kamu akan mengalami frustasi. Jika memang memungkinkan, sebaiknya hindari orang-orang semacam ini. Bila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, lebih baik simpan energimu untuk melakukan hal-hal baik yang lain. Orang yang tidak bisa menjaga kata-kata. Kemampuan seseorang dalam bertutur kata cukup mencerminkan bagaimana kepribadiannya yang sesungguhnya. Sosok yang baik akan sangat berhati-hati dalam memilih diksi karena dia paham bahwa kata-kata yang kurang tepat bisa menciptakan makna yang jauh berbeda, bahkan berpotensi menyakiti hati orang lain. Nah, ada pula orang yang berbicara sungguh asal, tidak peduli apakah perkataannya pantas diucapkan atau tidak. Orang seperti itu seringkali dihindari di dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana tidak, meski mereka sudah berbuat salah, tetapi orang lain yang bisa menanggung rasa malunya akibat kata-kata kurang sopan yang dilontarkannya. Jadi, sebaiknya kamu harus berhati-hati betul bila terpaksa harus berhadapan dengan orang yang tidak bisa menjaga kata-katanya. Orang yang selalu mengeluh. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan tertentu yang menimpa hidup memang terkadang terasa begitu menyiksa. Dikala mengalami keadaan tersebut, rasanya ingin sekali segera lepas. Tetapi apa daya, sulit untuk dilakukan. Akibatnya, berkeluh kesah menjadi hal yang dipilih untuk melepas penat di dada demi menjaga kewarasan. Meski mengeluh adalah hal yang sangat wajar dan manusiawi, tetapi bila dilakukan secara berlebihan, tentu akan sangat mengganggu. Berinteraksi dengan pribadi yang selalu merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling menderita di muka bumi sama sekali tidak menyenangkan. Mereka seolah jadi berhak untuk diperlakukan secara istimewa karena nasibnya yang kurang beruntung. Padahal setiap manusia pasti menghadapi permasalahan dalam hidup. Bedanya, ada yang memilih untuk bersabar dan mengeluh sesekali saja.
Ada pula yang terus berkeluh kesah tanpa berusaha untuk memperbaiki keadaan. Jadi tidak heran bila orang dengan sifat seperti itu dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang selalu iri dan dengki. Sifat ini tergolong dalam salah satu dari sekian banyak penyakit hati yang sangat berbahaya. Orang yang selalu iri terhadap kesuksesan dan kebahagiaan orang lain dapat meracuni kehidupanmu. Mereka cenderung membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain dan mendorongmu untuk meremehkan diri sendiri. Perasaan iri yang ada pada pemikiran seseorang itu muncul karena dirinya merasa kamu lebih unggul dibandingkan dengan dirinya sendiri. Tanpa sadar, orang tersebut mulai merasa tersaingi dengan adanya keberadaan dirimu di lingkungan sekitarnya. Seringkali orang yang merasa tersaingi dan iri ini tidak sadar dengan apa yang ia rasakan. Mengapa demikian? Hal ini karena dirinya telah terpenuhi dengan pikiran negatif, terutama tentang kamu yang tidak disukai oleh dirinya. Jadi, beberapa dari mereka akan berpikir bahwa kamu adalah orang yang menyebalkan dan suka menjadi pusat perhatian, sehingga sudah sewajarnya kalau mereka tidak suka dengan dirimu, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Bayang-bayang negatif yang selalu ada di pikirannya lah yang membuat dirinya merasa iri kepadamu. Orang yang suka bergosip. Memang terlihat sangat sepele, namun benar. Tipe orang yang harus dihindari ini adalah orang yang suka bergosip. Bergosip merupakan perilaku yang umum di kalangan manusia. Namun, siapapun harus tahu batasan dalam bergosip. Orang yang terlalu suka bergosip dikhawatirkan justru akan menyebarkan fitnah dan merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Sangat penting bagi kita semua untuk memahami ciri-ciri dari orang yang cenderung suka bergosip. Biasanya, orang-orang ini suka menyebar informasi yang belum tentu kebenarannya. Saat berbagi informasi dengannya, kita pun serba ekstra hati-hati. Karena bisa jadi informasi yang disampaikan ke dia, informasi A, sementara darinya ke orang lain bisa berubah menjadi informasi B. Mereka cenderung suka berbagi informasi pribadi orang lain kepada orang lain tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan. Mereka menikmati berbicara tentang urusan orang lain dikarenakan ingin mencari perhatian dari orang sekitarnya. Biasanya, mereka suka menggali banyak informasi pribadi atau rahasia orang lain. Lalu mereka sebarluaskan dan bahkan suka melebih-lebihkan cerita. Mereka tidak peduli dengan akibat dari tindakannya karena mereka hanya ingin memuaskan kesenangan hati. Orang yang suka bergosip cenderung selalu memiliki informasi yang terdengar menarik ataupun sensasional. Mereka sering membawa-bawa cerita tentang orang lain tanpa memperhatikan kebenaran atau dampak dari cerita tersebut. Mereka bahkan selalu punya bahan bercerita untuk orang-orang di sekitarnya, terutama di kelompoknya. Mereka yang suka bergosip umumnya sangat bergairah dan semangat dalam menyebarkan informasi, baik itu sebuah cerita belaka atau memang sebuah berita fakta. Mereka tampak sangat antusias dalam menyebarkan informasi atau cerita kepada orang lain. Mereka juga terlihat begitu senang dan bahagia saat mendapat berita baru dan menjadi sumber utama informasi yang menarik bagi orang lain. Saat orang lain memperhatikannya, karena cerita yang dia punya, ini cenderung akan membuatnya bangga. Saat seseorang diketahui suka bergosip, mereka cenderung kurang berempati terhadap orang lain. Orang jenis ini cenderung kurang memperhatikan dampak emosional dari cerita atau informasi yang disebarkannya. Bahkan bisa jadi mereka sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan individu yang menjadi subjek gosipnya. Jika kamu lebih suka berteman dengan orang yang bergosip, maka kamu harus siap jika suatu saat ketika kamu tidak di hadapannya, kamu akan menjadi bahan gosip yang selanjutnya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi sosial dengan siapa saja memang terkadang tidak dapat dihindarkan. Namun demikian, bila memungkinkan, jauhi orang-orang dengan tipe yang telah dijelaskan tadi, karena mereka dapat membuatmu berada dalam situasi sulit.
Bahkan, kamu akan menjadi menyesal di kemudian hari jika terus menjadikan mereka sebagai sahabatmu. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.